Oleh karena itu Bapak Pendeta Robianto Tenggala harus hati-hati, Pak, membedakan mana doktrin. Nah, ucapan semacam itu tidak mengubah iman kita kepada Yesus Kristus, tidak mengurangi sedikit pun masuk surga. Sebab Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Stop. Dan saja mengucapkan kalimat itu sebagai Kristen. Oke, silakan Pak De. Ternyata masih ada juga Kristen yang waras ya. Buktinya Pak Pendeta siapa itu tadi yang disebut oleh Saifuddin Ibrahim. Pendeta Robianto Tenggala. Oh, Pendeta Rudianto, ternyata Anda masih waras, mantap. Terbukti Anda tidak ikut-ikutan seperti si Taek Pudin dengan si KC ya. Anda tahu bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu khas miliknya orang Islam. Anda tahu, mantap Pak Pendeta. Ya, perlu dididik orang-orang kayak gini tuh Pak. Ya, ini orang ini nggak ngerti nih bahwa Assalamualaikum warahmatullahi itu miliknya Islam. Sehingga kita ketika diganti Assalamualaikum warahmatullahi Yesus itu merupakan suatu penghinaan gitu ya. Ini siapa nih? Ya menjadi suatu penghinaan. Udah nih, udah dingin. Waduh. Udah dingin. Di mute dong. Menjadi suatu penghinaan terhadap kalimat yang sakral di dalam Islam. Kenapa itu kalimat sakral? Karena kalimat itu tidak sembarangan bisa diucapkan kecuali hanya kepada sesama muslim. Tidak boleh kita ucapkan kepada orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang Kristen nggak bisa. Itu kalimat sakral di dalam Islam. Ya, di dalam Kristen ada juga memang orang Kristen tidak boleh mengucapkan salam. Salamnya Kristen sama Islam tentu beda. Ya, misalnya Kristen cuma salam gitu saja. Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak bisa dirubah-rubah. Kamu katakan nggak salah, gundul mapek. Ya jelas salah lah, itu miliknya orang Islam dirombak-rombak. Kemudian alhamdulillahi Yesus. Ya, itu ayat Al-Quran, ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, surah Al-Fatihah. Dirubah. Ya jelas ini penghinaan gitu loh. Oh, kamu jadi Kristen bukan semakin pinter kok semakin pekok sih, Den. Kasihan anak-anakmu, tiap hari kamu dibully di medsos. Kasihan anak-anakmu. Sebenarnya kami nggak tega untuk mengkritik kamu tuh nggak tega karena kita menghormati anak-anakmu, Saifuddin seperti Sabdam ya, terus Gaddafi, Fikri. Sebenarnya kami hormat kepada mereka, tapi karena mulut comberanmu inilah akhirnya anakmu secara tidak langsung tersakiti. Bahkan saudara Sabdam itu pernah komen ya di YouTube saya itu, nggak apa-apa, saya nggak tersakiti katanya. Ya, karena bapak saya itu murtad karena syahwat. Nah itu pengakuan anakmu sendiri. Waktu itu saya live di tempat Viral Indonesia. Viral Indonesia jadi saksi. Ya. Anakmu sendiri mengakui kamu murtad karena syahwat, karena nafsu, ya, nggak bisa mengendalikan nafsu, akhirnya kamu tergelincir kepada kekafiran. Begitu. Lanjut yang lainnya, monggo. Ya, silakan yang lain. Dikit Bang. Ya. Saya dulu ya Bang ya, mohon izin. Ya, yang monggo, Pak pertama Benar. tentang pernyataannya bahwa Yesus adalah Allah. Itu astagfirullahaladzim ya. Jadi ini mohon maaf ya Pak Saifuddin Ibrahim, Allah itu adalah nama bagi Tuhan semesta alam di Islam. Jadi kalau misalnya Yesus itu adalah itu, maka itu ya jelas-jelas bertentangan dengan iman Islam. Nah harusnya Pak Saifuddin Ibrahim berani mengatakan bahwa Yesus adalah Yahweh gitu. Tapi itu pun akan membuat teman-teman Kristen akan bermusuhan dengan orang-orang Yahudi, padahal keselamatan itu kan dari Yahudi katanya. Oleh karena itu menurut saya yang mending aja pakai teos lah gitu supaya lebih aman. Nah lalu kemudian yang kedua, inilah yang disebut sebagai teologi spekulatif ya, teologi spekulatif.
di mana dalil yang kabur justru jadi dominan mengalahkan dalil yang tegas. Yesus sendiri mengatakan bahwa God yang mengutusnya itu adalah satu-satunya God yang benar di Yohanes 17:3. Godku dan Godmu, kata Yesus di Yohanes 20 ayat 17. Tuhan langit dan bumi di Matius 11 ayat 25. Jadi kalau kalian bilang bahwa Yesus adalah Theos dalam iman Kristen, pastikan iman Kristen itu cocok dengan Bibelnya gitu. Karena apa? Karena iman itu mestinya ada dasar hukumnya, yaitu kitab sucinya. Yesus sendiri menolak dari Tuhan gitu. Lalu kemudian yang kedua, Pak Saipudin, jika Yesus itu adalah Theos, tetapi Yesus bukan Bapa. Pertanyaan, Yesus itu jadi Tuhan keberapa dalam Trinitas gitu. Ini kan harusnya jadi pertanyaan penting bagimu gitu. Yang kedua, tentang PGI yang tidak membela, saya kira itu bagus karena selevel Bang Rudi Yohanes saja, seorang yang bukan PGI, itu mengatakan bahwa KC itu tidak memuliakan nama Yesus, Pak Saipudin. Sehingga pilihan PGI untuk tidak membela KC itu saya kira bagus gitu. Terakhir begini, saksi ahli dari PGI itu atas usulan siapa? Kalau saksi ahli dari PGI atas usul dari penasihat hukum KC yang justru memberatkan KC, saya kira penasihat hukumnya itu bermasalah, Pak Saipudin itu. Karena apa? Karena saksi ahli yang seharusnya meringankan KC justru ternyata memberatkan. Jadi komplainlah kepada penasihat hukumnya, jangan komplain kepada seluruh PGI gitu ya, lalu kemudian komplain kepada yang lain-lain. Jadi marahnya harus tetap terkendali gitu. Lanjut Bang. Bentar, lurusin lagi. Ini PGI kalau nggak salah saksi ahli dari penyidik. Makanya dia marah-marah. Dimintakan PGI, Persatuan Gereja Indonesia, apakah ada salam? Pasti pertanyaan itu. Kalau saya jadi jaksa di sana, saya akan nanya, apakah ada salam? Seperti Assalamualaikum warahmatullahi Yesus. Itu ya, maaf saya nggak mau nyebutin semuanya. Apakah ada? Dibilang tidak ada. Jelas memang tidak ada. Ini Saipudin yang goblok atau aduh, ya Allah. Oke. Lanjut Bang. Ya saya dulu dikit ya, biar masuk sebelum ke Banjuma. Kalau pendeta Robianto Tenggala dipakai untuk saksi ahli, itu artinya penyidik dari awal ada checks balance di sini, ada keseimbangan dalam meminta keterangan saksi. Jangan dari ulama atau ustadz saja yang mengerti Al-Quran. Supaya apa? Supaya hakim bisa menilai dengan baik bahwa ternyata memang apa yang disangkakan itu dengan pasal yang disangkakan atau didakwakan dalam persidangan benar adanya, karena di Bible memang nggak ada. Sebenarnya harus teman-teman Kristen di luar sana merasa bersyukur kalau ada ya dari Kristen atau dari pendeta yang diambil menjadi saksi penengah di sini gitu loh. Sebenarnya sih bukan memberatkan ya, tapi justru kalau menurut saya pendeta Robianto ini meluruskan. Ya pasti sesuai Pak Yan ditanya, ada nggak ayat demikian di Bible? Tentu pendeta ini bertanya ya nggak ada yang mulia, misalnya kalau yang mulia yang nanya gitu loh, atau JPU yang nanya nggak ada Pak Jaksa. Nah ini sebagai bahan catatan, dicatat semuanya sebagai nanti bahan untuk memutuskan perkara ini gitu. Jadi hukum ini ya seterang-terangnya, nggak boleh ada yang mendukung di sana begitu. Dukungannya adalah fakta dan data dan alat bukti itu di persidangan. Kira-kira begitu. Sedikit Bang Hadi tentang tadi. Nah, jadi kalau misalnya saksi ahli dari PGI justru dari penyidik, ini membuktikan apa yang dikatakan oleh Bang Hadi tadi benar, bahwa penyidik itu berimbang, bahkan mengambil saksi ahli dari kekristenan untuk memastikan bahwa ucapan saksi ahli tadi itu fair. Ucapan saksi ahli tadi itu memang sesuai dengan iman Kristen, yang kemudian meyakinkan kita bahwa memang penyidik tidak sedang menjalimi Pak KC gitu. Saya kira bagus Bang klarifikasi. Matur nuwun. Terima kasih Bang Juma. Iya Bang. Ya.
Jadi begini loh, Saifuddin. Ya, saya dari zaman Facebook itu selalu kejar-kejar Anda, tapi kerjaan Anda itu cuma memblokir saya. Ternyata ini tujuannya. Anda ingin liar, memecah belah anak bangsa. Ini tujuan Anda ternyata. Anda itu tidak ada ilmu sama sekali, saya bilang. Tidak ada bedanya dengan yang saya sedang tunggu ini, si Halilintar nih. Ada bedanya kamu dengan si Halilintar. Kau katakan imanmu, Yesus itu adalah Allah. Nenekmu kiper yang dari mana yang ngajarin kamu itu? Nenek kiper dari mana yang ngajarin kamu Yesus itu adalah Allah itu sendiri dalam iman Kristen? Sementara Yesus sendiri itu punya Tuhan. Tuhannya Yesus itulah Allah. Dan Allah ketika kamu di dalam Islam, kamu paham Dia Maha Kuasa sampai tidak ada setitik pun ya pada sisi Allah itu bisa menjadi lemah, apalagi sampai 30 tahun lebih. Jadi kamu tuh tujuanmu sudah ketahuan sekarang. Di WA juga kau blokir saya juga. Itulah kerjaan kamu, Saifuddin. Kau katakan Assalamualaikum itu boleh, pantas didudukkan Yesus di sana. Bagaimana ceritanya? Ya, semoga Yesus merahmati. Nenekmu kiper. Bukannya Yesus itu dalam kitabmu justru ngemis-ngemis berdoa kepada Allah. Hah? Minta diselamatkan kepada Allah. Kok dia yang merahmati manusia? Tolong mukanya dihilangkan dulu ini. Ini saya pingin muntah. Dihilangkan dulu moderator, admin. Tutup dulu. Iya, ditutup. Pingin muntah lihat mukanya. Mirip kloset soalnya. Baca kitabmu itu, plototin. Bagaimana kemudian Yesus itu berdoa kepada Tuhan yang disebut dengan sebutan Allah. Lantas kemudian kamu ingin mengobok-ngobok prinsip Islam dengan memasukkan nama manusia ke dalamnya, menduduki kedudukan Allah di sana. Mau kau kitabmu ku ganti juga nama Tuhanmu itu di dalam dengan sendal? Mau? Tidak kan? Begitulah kami juga Islam. Bolehlah kita berbeda keyakinan. Boleh kita ngotot-ngototan. Boleh kita ribut dalam hal pemikiran. Tapi janganlah kita sampai berani mengganti data-data, dalil-dalil dalam kitabnya orang. Boleh. Saya katakan kepada kau, Saifuddin Ibrahim, kau boleh nginjak tai, lalu injak muka saya, boleh. Boleh. Saya izinkan. Tapi jangan kitab suciku pernah kau berani-berani ganggu seperti ini. Jangan nabiku, jangan Tuhanku yang kau rendahkan seperti ini. Kami nggak terima itu. Kami nggak terima. Kalau kalian, Tuhan kalian, kitab kalian, nabi kalian, rasul kalian dihina, kalian tenang. Tapi giliran perut kalian disentil, kalian mati. Kami kebalik. Kamu boleh ambil nyawa ini. Tapi jangan pernah kau coba untuk menghujat, menghina, menista agama kami. Camkan itu. Itulah bukti bahwa kami sedang memperjuangkan kebenaran. Sedangkan kamu memperjuangkan perut. Sekali lagi saya katakan, tidak ada Yesus itu merahmati, nggak ada. Nggak ada Yesus itu merahmati. Ya, yang ada Hosana, itu Yesus yang diberkati. Bukan dia yang memberkati. Makanya kau itu lari-larian. Sudah berapa kali saya japri samamu. Kau jadi murid saya aja, Saifuddin Ibrahim. Oh ini Zulkifli Bas siapa ya? Mukiper lah. Kita sudah puluhan tahun kenalan. Sok-sok enggak kenal lagi. Jadi saya katakan samamu, Tuhanmu Yesus itu berdoa kepada Tuhan kami. Tidak ada itu Tuhan kami berdoa kepada Tuhanmu. Yesus itu nggak ada. Jadi jangan pernah kau dudukkan levelnya. Yesus manusia. Tuhannya Yesus bukan manusia. Ngerti? Ya, Tuhanmu manusia. Tuhannya Yesus bukan manusia. Itulah bedanya antara kamu dengan Yesus. Jadi yang kau perjuangkan sekarang ini
adalah ruang hampa yang tidak memiliki apa-apa. Yang dalam pemikiranmu itu adalah kebenaran. Kebenaran yang kamu miliki itu bisa dilihat dari sudut pandang yang mana? Dari konsep ketuhanan kenanya kepada ajaran Yesus itu yang mananya? Dari konsep kitabmu, kita dudukkan perkara ini terhadap pengajaran Yesus di abad pertama, ketemunya di mana? Dalam konsep rasulmu, kita dudukkan kepada pengajaran Yesus yang adalah guru bagi Bani Israel, itu jumpanya di mana? Tempat ibadahmu, kalau kita pertemukan dengan apa yang Yesus lakukan dalam tempat ibadahnya, ketemunya itu di mana? Yesus ibadah gereja pertama yang bernama apa? Pan Yesus pernah duduk diri di depan mimbar di mana jemaatnya manusia-manusia berkulub semua. Nah, Yesus tempat khotbah begitu. Dengan orang-orang yang tidak tahu mandi junub, yang tidak bisa najis Nah, yang Yesus pernah tempati berkhotbah, isinya kursi-kursi, bangku-bangku, sepatu dan sendal masuk ke dalamnya. Coba kau berpikir itu. Tempat kitab kanon yang punya dan puluhan surah-surah Paulus yang kamu punya, di mana di antaranya yang genggam dibacakan jemaatnya? Di mana itu? Yang mana di antara murid-murid, penulis-penulis yang pernah disebut langsung namanya oleh Yesus? Yang mana di situ? Yesus menyebut nama Lukas. Kapan pernah menyebut nama Paulus, nama Markus? Kapan? Kapan menyebut itu? Saya Alfa dan Omega itu. Tunjukkan saya. Ya. Jadi yang kau perjuangkan ini ruang hampa. Yang hanya diembel-embeli, dikasih dibumbu-bumbui dengan label kita ini anak Tuhan. Anak Tuhan yang bagaimana? Sementara Tuhan menajiskan orang yang tidak bersunat masuk ke tempat kudusnya. Ayo. Anak Tuhan yang mana kalian itu? Jadi saya ingatkan sama Amos Saifuddin Ibrahim. Lakukanlah pendekatan Alkitabiah ketika kamu ingin mendudukkan sebuah perkara. Jangan kesalahan hanya karena kamu melihat, oh ini potensi ada aliran donasi ini dengan adanya MKC. Lalu kemudian kamu mau duduk jadi pahlawan. Kamu melupakan bahwa di sekelilingmu banyak orang muslim, muslimah yang lebih paham kitabmu daripada kamu, apalagi Al-Quran. Jangan karena kau dibilang murtad, lalu kemudian kau pernah berdebat, ya, disaksikan oleh orang banyak, lalu kamu tampil sebagai seakan-akan pendeta, lantas kamu menabrak akal sehatmu sendiri. Jangan. Kasihan orang-orang di kampungmu sana. Kasihan keluargamu sana. Karena yang kau pertontonkan itu tidak ada nilainya. Semata-mata hanya untuk mengenyangkan dirimu sendiri. Kau katakan Assalamualaikum, ya, warahmatullahi, itu bisa diganti dengan semoga Yesus merahmati kamu. Itu doktrin, itu dogma, bukan Alkitabiah itu. Bukan. Karena itu tidak ada di dalam kitabmu. Yang ada Hosana anak Daud. Semoga diselamatkan, semoga dirahmati. Itu yang ada. Sebagai manusia, dia mempersembahkan doa, dan karena kesolehannya, Tuhan Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi mendengarkan, mengabulkan doanya. Itu levelnya Tuhanmu.
tuyul, kucluk. Lalu kemudian kitabmu, ayo kita berbicara mengenai sanad, bicara mengenai matan. Yesus sebagai sumber, oke. Yesus itu orang mulia, oke. Terkemuka di dunia di akhirat, oke, amin. Didekatkan kepada Allah, amin. Oke. Sumber kebenaran dari lisannya, oke. Adakah dia melontarkan seperti yang tertuang di dalam kitabmu? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Adakah terlontar dari mulutnya Yesus? Ada. Tunjukkan. Literasi mana yang mengatakan itu? Manuskrip mana yang mengatakan itu? Tidak, Saifuddin. Sehingga Yohanes 1 nomor 1 duduk untuk menjadi hadits sahih. Tidak bisa. Apalagi menjadi kalamullah. Jadi bagaimana mungkin kemudian Al-Quran yang begitu mulia, kamu dudukkan dengan karangan-karangan manusia. Kamu dudukkan setara dengan halusinasi kau itu. Hanya karena ingin membela si Kace. Kalau kau lihat di situ ada aliran dana kencang. Kau masuk ngambil bagian. Habis itu kau ngontot-ngontotan sesamamu, orang yang menginginkan donasi. Saifuddin. Hidup ini singkat, kawan. Mau sehebat apapun kamu membela apa yang salah, tetap aja salah. Pahami itu. Satu kata, satu kalimat buat kau, Saifuddin Ibrahim. Berhenti kemudian kamu ngoceh. Ya, cari tahu nomor HP saya. Kita berdebat di Zoom adalah lebih baik kalau kita memberikan edukasi kepada umat ini. Kita boleh hilang hari ini, Saifuddin, tapi jejak digital bisa disaksikan, disimak oleh anak keturunan kita. Berikanlah mereka ruang untuk mereka mengerti dan memilih mana yang benar, Islam atau agama Anda, atau sebaliknya, mana yang salah, agama Anda atau Islam. Itu yang perlu kamu pahami. Ya, satu kalimat itu harus kamu pahami. Mari ambil nomor HP saya, kita berdialog di Zoom, jabarkan kebenaran itu sesuai dengan data yang ada di dalam kitabmu. Saya pun demikian. Boleh kau mengkritisi kitabku, boleh. Aku juga bisa mengkritisi kitabmu, silakan. Kita boleh marah-marahan dalam perspektif dialog, perang pemikiran. Boleh. Tapi yang kamu harus tahu bahwa itu ranah dialog, di mana agama saya membuka keran untuk itu. Boleh. Jangan lagi kau memperuncing masalah. Orang sudah nyata-nyata salah, kau bela. Gak boleh kayak begitu. Yesus tidak ngajarkan itu. Ya, Yesus tidak ngajarkan itu. Yang Yesus ajarkan adalah kamu kudu mandi junub, kamu kudu wudu, kamu kudu lepaskan terompahmu, kamu kudu wajib membersihkan pakaianmu, kamu wajib kemudian meninggalkan makanan yang diharamkan, kamu diwajibkan membaca kitab yang dari Allah, mengimani Nabi yang diutus oleh Allah, dan menyembah Allah semata-mata. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Pahami itu. Nomor HP saya ada samamu. Awas kalau kau katakan tidak ada. Sentil kupingmu nanti. Makasih. Akhir cuma kayaknya kurang sehat nih ya. Lanjut biar Ustaz biasa juga. Ya. Biasa, Bang. Menurut iman dia sekarang bukan MKC sebagai muslim. Kata saksi ahli Robianto Tenggala dari PGI bahwa kitab adalah satu-satunya sumber pengajaran dalam agama Kristen. Maka menggabungkan dogma, norma, kaidah, dan kebiasaan dengan ajaran agama lain tidak diperbolehkan. Nah loh, dari mana Anda mengatakan itu? Bagaimana cara berpikir Anda? Saya lihat wajah Anda lebih tua dari saya. Berarti Anda adalah hamba Tuhan senior di GBI.
Yang benar bahwa ucapan salam NKC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tidak melanggar dogma doktrin kekristenan. Itu bukan dogma, bukan doktrin, itu hanya ucapan salam berdasarkan iman NKC. Dan dia mengucapkan dalam bahasa Arab karena dia dulu belajar di Arab dan pernah bekerja di Arab. Memang tidak lazim diucapkan oleh para pendeta di gereja, tapi orang-orang yang baru masuk Kristen dari Muslim, para murtadin, biasa saja mengucapkan seperti itu. Ada pendeta Hari Sunarpo itu sama ucapannya dengan MKC dan tidak merusak keimanan kepada Yesus Kristus. Robianto Tenggala bersaksi bahwa kata Assalamualaikum warahmatullahi Yesus tidak ada di dalam ajaran Kristen. Ya memang tidak ada, karena ucapan itu dalam bahasa Arab. Itu bukan doktrin, bukan ajaran pokok. Kalau orang Kristen yang ada di Timur Tengah mengucapkan salam seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Warabbina Isa al-Masih, salam damai atas kamu semua dan rahmat dari Allah dan berkatnya dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi salam itu harus in the name of Christ. Ya, ada yang mau menanggapi, silakan. Saya sedikit aja Bang Andi. Iya, silakan. Baik teman-teman, ini yang kita melihatnya terakhir ya. Inilah kebobrokan, ketidakpahaman tentang hukum ini Saifuddin Ibrahim. Dia katakan tadi Pak Pendeta Rubianto itu mengatakan bahwa itu tidak ada di dalam kekristenan. Justru disitulah terjeratnya. Justru disitulah penistaannya, penghinaannya terhadap agama lain. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa dari saksi ahli PG itu tidak netral, itu Anda sangat keliru sekali. Anda mengatakan bahwa pendeta PGI bersekongkol dengan aparat kepolisian untuk memberatkan. Itu juga tidak benar. Kamu sendiri yang telah memberikan penerangan, menerangkan bahwa tidak ada di dalam Kristenan. Disitulah menjerat. Makanya kalau mau berbicara masalah konteks hukum, Anda belajarlah tentang hukum. Jangan asbun, asal bunyi. Jangan sampai itu akan menjerat diri kamu sendiri. Itu sebagai peringatan buat Anda. Ya. Kemudian yang kedua, Anda selalu berkoar-koar bahwa aparat kepolisian melakukan penganiayaan. Tunggu dulu, bro. Kejadian itu di mana? Apakah di kantor polisi? Atau di mana? Anda sudah memberikan justifikasi polisi. Berarti kalau Anda bilang polisi, kena seluruh Indonesia. Apalagi Anda mengatakan ada kata-kata keroyok. Dan itu yang melakukan penganiayaan itu sudah membuat surat terbuka. Bahwa dia tidak tega dihina oleh agamanya. Dia pertanggungjawabkan perbuatannya itu. Harusnya Anda larinya ke situ. Jangan mengaur kemana-mana. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngomong nggak Pak? Ini dengan siapa? Heri dari Medan. Si Muslim? Muslim loh Pak. Silakan. Ya, gini ya, menjelaskan ya tentang salam. Jadi di hadis Sunan Tirmizi dan Nasai itu ada redaksi, ada seorang sahabat datang mengucapkan Assalamualaikum, Rasulullah mengatakan engkau mendapat 10. Lalu ada seorang sahabat lagi datang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Rasulullah mengatakan engkau mendapatkan 20.
Lalu ada seorang sahabat lagi datang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah mengatakan engkau mendapatkan 30. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi itu memang milik Islam itu. Hadisnya ada jelas gitu. Teh Udin, Udin, jangan ngaku-ngaku ya, bibir tuh melambai-lambai, gak enak nih ya. Ya itu punya orang Islam, Udin, Din, sadar Din, bangun dah. Nggak punya ini, nggak punya apa, malu punya agama, nggak punya salam. Ayolah, jangan gitu dong. Salam orang dibajak-bajak, udah nama Tuhannya dibajak, salamnya dibajak lagi. Aduh, bangunlah punya agama sendiri. Lanjut Bang. Makasih. Oji, Mas Oji, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analogi official, benar apa yang kata tadi Pak Heri itu, di dalam Kristen itu memang tidak punya salam. Itu bisa dibilang hoax itu. Itu bisa kena pasal hoax itu. Tidak ada di dalam, walaupun di dunia Arab, Kristen Arab tidak menyebutkan seperti itu. Nggak ada kata-kata salam seperti itu. Ada juga assalamualaikum doang. Tidak ada pertanyaan nama Isa gitu. Itu nggak ada. Paling salam alaikum. Kemungkinan punya dari pihak Yahudian. Makanya ini di Syafiuddin Taifuddin Ibrahim. Ya bisa dibilang udah kena pasal publikasi, pembohongan publikasi itu. Pembohongan publik. Di publik gitu. Makanya hati-hatilah Taifuddin ini untuk narasi-narasinya, jangan sampai menggiring opini di masyarakat, terutama di pihak Kristen, bahwa di Arab itu salamnya seperti itu, nggak ada. Kita bisa buktikan di beberapa perkataan Arab itu nggak ada di dunia Kristen. Kalau assalamualaikum doang tok, ya itu salam. Tetapi ada panjangan Nabi Isa itu nggak ada. Di dunia Arab itu tidak ada mengatakan seperti itu. Ya, pokoknya tolong di Taifuddin. Iya, sebenarnya rukun narasi yang memecah. Ini apa? Oke, lanjut ya. Lanjut yang lain. Oke, makasih. Ya, halo. Ya, ada Ustadz Ahmad dulu sebentar ya. Ustadz Ahmad, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau menegaskan tadi apa yang dikatakan Bang Juki tadi, Bang siapa ya? Juki apa tadi barusan? Iya, Mas Oji. Mas Heri. Iya, betul. Ya. Itu enggak ada orang Kristen di sana mengucapkan salam seperti itu. Mereka kalau bertemu sesama Kristen biasanya dia, kalau orang-orang kebanyakan Kristen dia di daerah Syam ya. Dia bakal bilang marhaba, ahlin, kifak, ya paling itu. Gak ada yang mengatakan assalamualaikum Yesus, gak ada itu. Atau kalau dia pagi sabal khair, siang masal khair, gak ada itu jadi karangannya si siapa namanya? KC. Iya, gak ada itu jadi nggak benar semua itu omongannya itu. Gak ada bang, gak ada itu orang-orang Kristen gak ada yang. Ustaz, mentak-mentak assalamualaikum doang Tat ya. Kenapa? Paling mentok itu assalamualaikum doang gitu. Gak ada orang Kristen sesama Kristen dia tidak mengucapkan assalamualaikum. Orang Kristen ketemu sama orang Kristen dia akan mengucapkan, kalau pagi dia bilang sobal khair. Kalau enggak ya dibilang ahlin. Itu kebanyakan orang-orang di sana. Gak ada yang mengucapkan assalamualaikum, gak ada. Yang mengucapkan assalamualaikum itu muslimin di Arab itu kalau bertemu ya assalamualaikum. Tapi kalau sesama mereka tidak satu pun saya pernah dengar. Tidak ada itu. Jadi ngarang itu. Coba suruh suruh dia buktikan kalau bisa buktikan. Nggak ada itu. Ya itu aja Bang Endi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bisa Pak Desugi memberikan 2 Yohanes 1:10 itu yang tidak boleh mengucapkan salam Pak De. Silakan Pak De. Giliran Pak De. Kalau Pak De nggak bisa, Mas Bonar silakan. Iya, jadi itu. Iya. Di dalam robot. 10. Iya. Halo. Enggak. Oh, robot lanjut. Iya, Mas Bonar aja, silakan Mas Bonar. Terima kasih Bang. Jadi yang pertama. Saya 1, 2, 3 gimana? Robot juga. Ya udah bagus, silakan. Silakan Pak De. Pak De di mute itu. Ke mute Pak De. Mute siapa ini? Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 10 di situ sangat jelas dikatakan
apabila ada orang datang kepadamu tetapi dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak masuk ke dalam rumahmu dan janganlah kamu mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, maka kamu akan mendapatkan upah dari perbuatan jahat. Begitu Bang Andi, terima kasih. Iya, terima kasih. Artinya juga dilarang mengucapkan salam sebenarnya. Gitu. Silakan Mas Bonar. Ya, pertama pernyataan PGI tadi yang dikutip oleh Saifuddin Ibrahim tadi sudah benar bahwa tidak ada ucapan itu di dalam Bible dan tidak ada ucapan itu di dalam doktrin-doktrin, nggak ada. Jadi benar PGI, pihak PGI, dan jangan paksa PGI itu berbuat bohong, mengajari kesalahan hanya untuk membela si KC yang jelas-jelas salah gitu Pak Saifuddin. Yang kedua, ucapan salam yang umum yang saya tahu ya, waktu saya pulang sekitar 4 tahun yang lalu ya, waktu pulang yang kemarin. Nah, waktu dulu Anda di sana terus terang aja Bang Bonar, waktu Anda di sana itu kalau mengucapkan salam Anda pakai apa? Ya, dulu belum ada waktu aku masih masih Kristen tuh ucapan tuh nggak umum ya, ucapan salam tuh nggak umum gitu. Terus pakai apa? Toras saja gitu kan, sesama Batak ya. Oh yes. Nah lalu kemudian waktu aku udah Muslim dan kemudian pulang beberapa tahun yang lalu, kakakku bilang salam gitu. Jadi ucapan yang umum adalah salam gitu, bukan kemudian yang seperti diucapkan oleh Pak KC, bukan gitu. Itulah yang kemudian diajari oleh teman-teman pengajar, guru-guru, pendeta-pendeta kepada kakak saya, sehingga kemudian dia bilang bahwa itu salam gitu. Jadi jangan sampai PGI itu dipaksa berbohong hanya untuk membenarkan kebohongan yang disampaikan oleh KC. Itu double, itu pasal berlapis, itu bermasalah besar itu. Terus kemudian yang kedua, dia tadi bilang bahwa itu ucapan yang tidak umum tapi bisa dibenarkan karena KC itu pernah ke Arab gitu. Pernah atau tidak pernah ke Arab si KC, ucapan itu tetap salah. Bahkan kalaupun kemudian si KC itu berpuluh-puluh tahun di Arab, ucapan itu tetap salah gitu. Kecuali memang ya bahwa di Arab sana itu Allah itu bukan nama dari Tuhan semesta alam gitu loh. Sama seperti yang di sini. Kadang-kadang dia diartikan sesembahan, kadang-kadang diartikan Bapa, kadang-kadang diartikan yang lain-lain. Pada mulanya sesembahan menciptakan langit dan bumi. Lah sesembahannya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Itu kan sebenarnya bermasalah. Jadi lebih baik kalau misalnya langsung disebut aja. Pada mulanya Bapa menciptakan langit dan bumi, tapi itu tetap bermasalah. Kalau Bapa yang menciptakan, lalu Yesus kapan menciptakannya? Ini kan sebenarnya permasalahan berat di dalam Kristen itu. Lanjut Bang. Oke, makasih. Yang lain silakan. Ini sudah akhir sesi. Ada yang mau berpendapat? Bang Andi, kalau udah ke sesi aku bisa share screen nggak Bang? Coba lihat dulu. Bisa coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen. Iya. Lanjut dulu Bang Bang Yonatan Andar, ada yang mau disampaikan? Siap. Iya, silakan. Assalamualaikum, mohon maaf. Saya juga boleh share screen nggak? Boleh. Ya, tadi sudah banyak para ustadz dan para sesepuh, para guru saya yang ada di sini yang sudah menanggapi dan sungguh sangat komplit begitu ya. Tapi ada satu hal atau sebuah pertanyaan yang dapat kita layangkan kepada mereka atau dalam hal ini khusus kepada Saifuddin Ibrahim. Karena memang Saifuddin Ibrahim ini terlalu membabi buta. Dia menyerang aparatur negara, jaksa, kepolisian, penyidik secara umum tanpa memikirkan apa yang dia lontarkan. Oke, kembali ke topik ya. Tentang Assalamualaikum. Kita boleh layangkan, kita boleh memberikan tantangan kepada Saifuddin Ibrahim dan orang-orang yang kemudian satu kubu atau kroco-kroco dari Saifuddin Ibrahim bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah core of value, milik dan hak paten dari umat Islam. Karena memang Assalamualaikum ini tidak kemudian terdapat di dalam Biblos. Apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian diganti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada itu. Jelas-jelas ini adalah suatu penyimpangan dan cacat pikir, ya kan? Cacat pikir. Nah, saya akan coba men-share Injil Alkitabul Muqaddas atau Alkitab Panik, di mana di situ ada kemudian kemiripan, ya. Tetapi ternyata berbeda. Nah, sebentar ya. Di dalam 1 Petrus ini ya, berilah salam 1 Petrus 5 ayat ke-14, berilah salam seseorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Aduh, cium apa ini ya? Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Coba perhatikan ya, dari terjemahannya saja ini jelas berbeda dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas berbeda ya. Kalau kita melihat di dalam bahasa Arabnya, teman-teman yang ada di bawah ini ya, yang paling bawah sendiri, salamu ba'alukum ala ba'din bi qoblatil mahabbah, salamul lakum jami'ukum alladhi fil mashihi yashua amin. Nah, ini berbeda tuh. Kalau mau kemudian ke Arab-Araban ya, pakailah seperti ini ya, salamulakum jami'ukum, bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesuatu yang tepat, kemudian sikap jujur dan objektif dari PGI ya, Perserikatan Gereja-Gereja di Indonesia, ketika menjadi saksi yang diajukan oleh JPU sebagai saksi yang memberatkan atau a charge. Kalau saksi yang meringankan ada charge, saksi yang memberatkan saksi charge itu. Sangat jelas sekali ini. Dan kita perlu berterima kasih atas kejujuran apa yang disampaikan oleh saksi dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Pendeta Robianto Tenggala. Nah, Pendeta Robianto Tenggala. Terima kasih Pak Pendeta, Anda masih bersikap jujur dan tidak membela seseorang yang memang secara hukum statusnya sudah bersalah, begitu ya, sudah terdakwa. Terima kasih. Jelas di sini ya, tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terakhir 10 detik dari saya, bagi umat Kristiani, terkhusus orang-orang yang kemudian mempunyai otoritas, mempunyai kewenangan dalam hal ini, Lembaga Alkitab Indonesia, tolong ya, sudah banyak beberapa kasus, contoh Ferdinand Hutahian yang karena salah penerjemahan kata Theos menjadi Allah, kemudian si KC ini Assalamualaikum dirubah menjadi Salam dirubah menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap dengan lapang dada, harap dengan hati yang jernih, dengan akal yang sehat untuk merenungkan kembali. Gunakanlah biblos saudara dengan original teks saudara. Jangan kemudian proper name Allah menjadi generic name digunakan di dalam kitab saudara yang jelas ini salah penempatan dan memicu konflik horizontal, dan lebih dari itu terjadi disintegrasi antar umat beragama. Jadi tolong ya, kepada Lembaga Alkitab Indonesia direvisi lagi, jangan menggunakan kata Allah. Tulis saja Theos. Kenapa sih alergi dengan original teksmu? Gunakan saja Kurios. Jangan gunakan kata Allah dengan sembrono, apalagi dengan salah kaprah, sembrono, penerjemahan yang kurang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih Jonathan Dandar. Kembali ke Bang Juma sekaligus closing statement. Bang Juma, silakan. Iya, terima kasih Bang Handi. Jadi kembali lagi ya, bahwa Saifuddin Ibrahim, kita ini di negara hukum ya. Kamu jangan kemudian menyampaikan sesuatu yang tidak berdasar di dalam agamamu dan juga di dalam agama Islam. Jangan. Karena ya belum tentu kamu mampu untuk mempertanggungjawabkan itu. Kalau hari ini kemudian kamu katakan bahwa sah-sah saja orang mengganti Al-Fatihah, Assalamualaikum, dan seterusnya. Ya, itu artinya kamu
bermain-main dengan hukum di negara kita ini. Gak boleh. Ada aturan mainnya. Masa sih ada agama yang mengajarkan kamu membenci? Ya sampai semua kau anggap boleh. Gak boleh kayak begitu. Saya keras begini hanya kepada serigala-serigala ajanya saya keras. Ya, orang-orang yang memperbodoh sesamanya manusia saya keras. Saya keras tapi punya perhitungan gitu. Saya punya dasar, saya ngomong. Kamu menyembah manusia, silakan aja bantah itu. Kalau Anda katakan itu salah. Tak ada kekuatan yang bisa membantah Yesus itu bukan manusia. Kalau katakan Yesus itu Tuhan, itu imanmu yang tidak bisa kau buktikan. Tapi fakta tersaji. Nah itulah kita, orang yang menggunakan akal. Berbicara itu bertanggung jawab. Yang salah katakan salah. Yang benar katakan benar. Kamu harus paham itu Saifuddin. Sudah diuraikan dan ini sudah terjadi bertahun bahkan. Ya kamu suka sekali memelintir, kerjaanmu melintir. Kerjaanmu itu cuma menghasut orang untuk saling terpecah belah. Harusnya kamu itu sudah merasakan di Islam, sudah merasakan di Kristen. Sampaikanlah sisi baik dari Islam. Kalau kau tidak pernah menemukan sisi baik di Islam, berarti memang kamu itu rusak. Ya, pasti ada sisi baik yang pernah kau temukan. Kalaupun kemudian hari ini kamu menjadi seorang murtadin, harusnya kamu itu menjadi pendamai. Ada sisi di dalam Islam yang menurut kamu lemah, ya, kamu isi kelemahan itu dengan kau sampaikan agamamu yang sekarang sisi kebenarannya untuk mengisi kekosongan itu, kelemahan itu. Itu baru kau dianggap sebagai orang yang intelektual. Tapi kalau dengan caramu sekarang, kamu tampil hanya bisa caci maki, hanya bisa membela yang sudah nyata salah. Itu artinya kau mengatakan apa yang ditorehkan di hukum negara kita itu salah. Karena undang-undang mengatur tentang penistaan. Nah, KC itu kena ke penistaan itu. Cobalah kau rasakan itu. Yohanes 1 itu diganti menjadi bukan Yesus. Apakah itu bukan menista? Menista itu. Itulah yang terjadi terhadap KC. Kena pasal. Itu yang perlu kamu pahami. Orang juga, saya yakin teman-teman Kristen juga sudah malas MKC dengan Saifuddin dengan permainanmu. Orang Kristen juga sudah muak lihat permainanmu. Kau salahkan ini, kau salahkan itu. Sesama Kristen juga kau salah-salahkan hanya untuk cari simpati. Teman-teman Kristen juga sudah muak lihat gerakanmu. Ya, bahkan saya katakan banyak di antara mereka yang sudah berpikir untuk bersyahadat karena melihat kelakuanmu. Bukannya kebaikan yang kau torehkan, tidak ada sedikit pun. Kalau kau menjadi murtad, kemudian kau tampil di gereja-gereja, kau bacakan itu ayat suci Al-Quran dengan cara lembut, dengan cara yang sesuai bagaimana umat Islam membaca Quran, maka orang itu akan lebih simpatik samamu dan kau bisa lebih banyak dapat makanan dari mereka daripada kau tampil seperti yang sekarang. Kau menghujat Islam, ada yang memaki Islam, kau bela dan seterusnya. Sementara anakmu, ya, kamu tidak bisa mengajak mereka untuk murtad. Kau ajak orang lain untuk masuk ke dalam jalan keselamatan versi kamu. Tapi kamu tidak berhasil mengajak anakmu. Ya itu sama aja bohong. Sementara kamu bukan nabi, kau bukan rasul, kau manusia biasa sama seperti aku. Kau petantang-petenteng menyalahkan Islam. Buktinya anakmu sekarang masih Islam. Terus kau bangga apa dengan agamamu itu? Kau punya Roh Kudus. Kenapa anak kau suruh Roh Kudusmu untuk membelakkan hatinya supaya anakmu itu murtad? Kenapa coba?
Itulah kesalahannya kamu. Jadi kalau kau katakan bahwa boleh saja mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi Yesus, saya katakan samamu, nomor HP saya ada samamu, mari buka room kita dialog, bahas khusus itu saja. Kau katakan itu benar, boleh, pantas, buka dialog, kita berdialog. Tadi kau katakan Saifuddin Ibrahim, si Kaci pernah ke tanah Arab belajar. Hai, dia lulusan mana si Kaci itu? Di Arab mana dia sekolah? Perguruan tinggi mana yang dia tinggal, yang dia masuki di sana? Jangan-jangan yang kau maksud itu, dia ke sana itu belajar untuk memisahkan tai onta yang kering dan yang masih basah. Terus kau bilang pergi sekolah, berpendidikan, nenekmu kiper. Oh, dia pantas mengucapkan Assalamualaikum dengan menggunakan nama Yesus. Karena dia pernah di Arab, pernah sekolah di Arab katamu. Nenekmu tuyul lah. Ya, mana ada si Kace itu pernah ke sana? Kau tahu tidak? Sampai hari ini saya masih simpan rekaman ponakannya Saifuddin Ibrahim. Dari nol, siapa? Si Kace. Dari nol dia cerita semua. Dari sampai dia itu jadi driver seorang pendeta, sampai dia nipu seorang pendeta pun, godaannya ceritakan ke saya. Masa kau tahu? Nipu tentang tanah dan seterusnya. Kalau itu bohong, berarti ponakannya yang narasumber itu menjadi dusta. Tapi pernah saya tanya langsung ke orangnya kok, saya ke si Kace, tapi dia tidak mengelak tentang itu. Artinya benar. Kau katakan dia orang berpendidikan, pernah sekolah di Arab. Sekolah apa di Arab? Jangan-jangan ke sana belajar aksara bahasa Makassar, keagangangka, atau toroko-toroko nakande kebatitong. Mungkin itu yang dia pelajari di sana. Sampai datang ke Indonesia, Al-Fatihah dirubahnya, kitab kuning dihujatnya. Belajar apa di sana dia? Ya, jadi kau itu mempermalukan agamamu sendiri. Kau sudah masuk di agamanya orang yang tadinya aman, tidak ada pemaki yang bernama Saifuddin. Begitu kau murtad, Kristen jadi ternoda karena kamu. Karena itulah saya katakan sekali lagi, nomor HP saya ada samamu, buka blokirnya, kita dialog. Demikian Bang Andi dan kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Andi, mohon izin sedikit Bang Andi. Ya, ini session cukup, habis ini Bang Juma mau diskusi, jadi nggak usah dilanjutkan. Oke. Ya, silakan. Lawannya sudah ada tidak Bang Andi? Ya, ini di grup dikejar sama tim, ditelepon, di WA, tapi dia tak ada. Padahal janjinya maki-maki tadi siang. Jam 10 pokoknya malam ini siapkan dirimu. Kita bahas Al-Quran surah Al-Hijr ayat 6 kata dia. Saya bilang oke, saya bersedia. Karena ini yang ketiga kalinya kamu kabur dari janjimu, dari tantanganmu. Saya akan perhadapkan surah Al-Hijr ayat 6 dengan kitab Anda Lukas 3 nomor 21. Baik, di mana di situ membahas tentang sebutkan aja namanya Bang. Sebentar, jadi saya himbau, siapa Halilintar? Nanti saya yang undang Banyuma. Iya, oke, silakan Bang Andi. Makasih Bang. Jadi Halilintar hasil ini di akhir sesi ya. Halilintar di luar sana kalau mendengarkan di mana Menara Siar bahwa tolong naik ke Zoom, penuhi Anda yang menantang tadi sore tentang yang dimaksud Banyuma. Naiklah kemari gitu loh. Jangan sampai Anda tidak memenuhi itu ya. Jadi habis ini kita akan diskusi lagi Banyuma dengan Halilintar itu. Saya kira cukup ya, ditutup dulu ini session ya. Sambil kita koordinasi kembali. Oke Bang. Oke. Terima kasih buat semuanya. Ya, terutama ustadz-ustadz yang ada di sini dan teman-teman semua yang telah berkomentar. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang live, ingat-ingat dimatikan. Lanjut dulu Bang Andi. Silan dulu, saya diperiksa dulu. Mau bahas Al-Hijr ayat 6, bunuh diri Aki. Kasih aja Markus 4 ayat 15. Sabar Pak D. Iya, benar. Nah, Yesus menurut kaum keluarganya tidak waras lagi. Al-Hijr Nabi Muhammad dituduh gila oleh musuhnya.
Sementara menurut menurut Markus 4 ayat 15, menurut kaum keluarga Yesus tidak waras lagi. Nah itu, hajar pakai itu. Keren itu. Bunuh diri. Tadi memang itu udah dikasih. Makanya. Tadi memang itu udah dikasih tahu Bang Juma di grup WA itu tadi. Udah itu. Al-Hijr ayat 6 kan? Iya, udah itu tadi. Makanya dia nggak mau datang. Ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun itu ya? Iya. Bunuh diri lah. Jadi teman-teman siapkan aja thumbnailnya, siapa tahu dia datang, jadi nggak perlu basa-basi. Bang Andi, channelnya Bang Juma masih bocor audio. Admin. Ketahuan dia nggak paham Al-Qur'an Bible. Admin. Sabar. Admin Bang Juma tolong di. Oke, udah. Oke. Lanjut. Ada pendeta Abimenon itu, Abinego ya? Goldian itu kalau ada. Aku lagi. Oh, Goldian ada di sini. Goldian. itu ada pendeta. Ada Bang Andi, ada. Nyimak dari tadi hamba. Dari tadi dia itu saya pantau. Gimana kabarku Goldian? Alhamdulillah baik. Kabar Bang Andi sama teman-teman gimana? Ya baik kan, kamu tadi udah ucapkan kabar aku baik. Wah, siap. Dari tadi aku nyimak. Oh mantap. Yang penting kamu sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Salam itu gurunda kita di sini. Assalamualaikum Gurunda, Pak Zulfikar, Bang Bonar, Ustadz Sugi, Pak Yan. Salam. Wah banyak kali nih Bang Nanda. Lo sombong kali lo. Nggak pernah masuk JCC lo. Astagfirullah, difitnah ya Allah. Nggak pernah masuk JCC lo. Mana ada Ustadz Sugi? Karena aku juga jarang live juga akhir-akhir ini. Kayaknya harus dicukur nih lagi nih. Oh, ada lawan juga. Insya Allah akhir-akhir ini mulai masuk intens. Mentang. Lagi. Enggak, soalnya kemarin itu lagi banyak tugas kuliah. Nah sekarang libur, udah mulai aktif aku di dunia polemikus lagi. Oke. Besok Zion Junior nih siapa ya? Selamat malam, assalamualaikum kalau Muslim. Zion Junior. Muslim. Zion itu Andrian. Kan ini Bang Handi. Di telepon nggak aktif si Lintar. Waduh, nggak aktif papanya. Checklist 2. Saya udah teleponin, udah WA-in. Saya bilang Artinya kita sudah ketiga kalinya ini dikibulin, keempat kalinya sama dia tuh, ya kan? Iya. Bahas aja Bang, biaran kasih lihat WA-nya biar. Percuma dibahas nanti ngetop nggak usah. Tadi udah di akhir sesi udah dikasih undangan. Udah saya bilang pakai rok apa pakai apa nih? Ulangi Mas Dion, ulangi lagi. Tugas negara. Oke. Ya. Saya telepon lagi gitu. Yo. Oke, siap. Mau bunuh diri, bahas Al-Hijr. Kacau. Enggak lah, enggak bunuh diri Pak. Saya akan jawab itu Pak. Ini yang bukan penyembah ini siapa nih? Kalau bukan penyembah berarti disembah. Ya, ini ada bukan penyembah. Dol, aja lo Dol. Pak Yans. Assalamualaikum. Kabarnya gimana Pak Yans? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Bukan penyembah, speak up dong. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sabar dulu ya, yang gunakan nickname yang tidak jelas tolong diganti. Wallahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, udah ngomong bicara itu. Ganti namanya aja Bang, nama orang. Iya, daripada nanti gitu Anda. Wow, Masjid kita. Sabar dulu Pak. Ini bukan penyembah ini, tolong diganti namanya dong. Udah. Yang bagus gitu. Ya ini bukan penyembah makhluk, tolong diganti. Iya, jadi ini diterangkan Pak Jul ini nanti apa ya? Seperti inilah nanti chatnya kalau kira-kira begitu. Ini jangan dicat Bang Andi, wallpaper aja. Model begini. Pesan wallpaper. Waduh, model begini bagus. Wallpaper. Iya. Kita kasih kayu terus wallpaper. Iya, kalau saya sih
Lebih bagus wallpaper di dalam aja semua. Banyak kok yang bagus-bagus itu. Kemudian tahan juga itu. Yang penting gak kena air kan. Kalau dalam kan gak kena air. Iya. Saya tadi siang ngobrol sama Pak Sugi. Artinya itu lebih efisien, lebih murah dan lebih cepat gitu. Kecuali kalau di luar loh. Bang Gol, posisi di belakang UMJ, belakang kampus, tetap. Siap, lanjut. Bang Bonar juga di rumah kah? Di rumah sekarang sedang. Siap. Di kos ini. Goldian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat saya? Masih ingat opung peta lampau. Peta lampau. Ingat suara dan peta lampau. Hati-hati lo ngerusak nama lo. Oh ya, mana salah. Woi, kalau itu nama tuh di foto kambing 2 itu loh. Ustadz Sugi bagus sekali tuh wallpapernya. Khotbah di mana itu? Di masjid kita. Masya Allah. Kemudian nih. Ya, Bang Erdi, tafadol. Bagaimana kabarku? Alhamdulillah seperti biasa, lelah dan tampan. Oke. Ya, kemudian besok kalau sehat. Aku ke Sidoarjo. Bagaimana Gol dengan si swasta itu? Ada apa? Udah tukar cincin? Oh, enggak lah. Itu waktu aku pulang ke Mojokerto, nah dia ngajak ketemu, nyamperin gitu, ya udah. Aku di Jogja, Bang Wan. Kenapa nggak dipoto, Goldian? Ada fotonya nggak lo ambil? Ada. Oh, kirim ke WA aku ya. Oh, aman, siap. Lamaran si Goldian sama swasta. Tadi di sini juga ada si Maldo tadi. Nggak sama Niken. Bentar, Akhi Juma masih ada. Akhi Juma. Iya. Coba itu dikontrol, adsense-nya dikontrol dari YouTube Studio coba. Tapi kalau bisa jangan di sinilah, di mana gitu, di room mana? Sama Ivan aja, Bang. Sama Ivan Cuma aja. sama aku. Bang Juma nggak tahu itu. Dari dulu saya ajarin. Pintar saya. Kalau mau tanya nama-nama gerakan dalam bahasa Jepang, boleh. Itu jurusan saya. Iya, betul. Bahasa Jepang mana Bang Ivannya ada? Ada itu. Ada itu admin. Iya, masih tembus suaranya Bang Ivan. Mas Ivan pindah room sama Pak Sugi ke room SAS, masih ada nggak SAS? Enggak matiin ya. Enggak, masih ada itu. Iya, ini disimpan HP-nya di sampingku. Oh, matiin Roy. Itu suaranya masih tembus loh.